Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Hari ini saya akan bahas visum latihan soal materi Kakak Biologi untuk tahun ajaran 2020-2021. Nah, materinya itu aja, itu semua ya, Nak ya. Nah, pertama akan saya bahas untuk materi sistem pencernaan. Nah, di sini ada beberapa bagian penyusun organ tubuh ya. Nah, pada soal ini kalian disuruh untuk kalian di sini disuruh untuk perhatikan organ-organ penyusun ini ya. Nah, terus disuruh untuk menyebutkan nama organ penyusun sistem pencernaan dari awal masuk dari dalam tubuh. Yuk kita bahas. Nah, ya dari nomor 1, ya itu organnya adalah organ mulut. Ya namanya sistem pencernaan ya. Yang pertama adalah mulut. Yang kedua itu adalah kerongkongan. Kerongkongan. Kenapa bukan tenggorokan? Karena kalau tenggorokan itu karena kalau tenggorokan itu adalah organ yang menyusun sistem pernapasan. Nah, kerongkongan ini punya nama lain yaitu esofagus. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah organ hati. Seharusnya yang nomor 3 itu ini. Ini ya, ini yang nomor 3. Nomor 3 itu adalah setelah kerongkongan adalah lambung. Nah, setelah lambung, barulah bukan nomor 4 ya, tetapi nomor 5. Nah ini ya, yang nomor 5 itu adalah usus halus. Usus halus. Yang kelima barulah usus besar. Yang keenam, baru yang terakhir ini ya. Ini adalah rektum. Jadi mulut ini, nih, mulut itu kan ada di nomor 1 tadi ya. Esofagus itu tadi yang nomor 2, lambung itu yang tadi nomor 3, usus halus itu nomor 5, usus besar itu nomor 4, rektum itu yang nomor 6. Jadi ini adalah arah masuknya makanan dari awal sampai hingga keluar. Awal sampai dia keluar dari dalam tubuh. Jadi yang pertama adalah mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Oke. Nah, dari sini saya cukupkan. Yuk, saya akan bahas untuk di slide berikutnya. Di slide berikutnya. Di slide berikutnya di sini perhatikan gambar organ, masih dalam gambar organ ini ya. Apa enzim yang disekresikan oleh organ-organ pencernaan tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, di organ yang nomor 1 sendiri ya, di organ yang nomor 1 itu adalah mulut. Di dalam mulut itu ada satu enzim pencernaan, yaitu enzim amilase. Nah, di sini ada enzim amilase atau biasa disebut juga petialin. Ini ya.
Nah, enzim amilase atau petialin ini dia punya fungsi khusus di mana dia akan memecah yang namanya molekul karbohidrat. Dia akan memecah yang namanya karbohidrat. Jadi karbohidrat itu kan yang sangat kompleks ya. Karbohidrat ini dia akan dipecah menjadi karbohidrat yang tingkat 2. Kalau ini ibaratnya tingkat 3, ini akan dipecah menjadi karbohidrat yang tingkat 2, yaitu disakarida. Nah, di sini ya. Disakarida. Nah, disakarida di sini. Itu adalah tugasnya dari enzim petialin ini atau yang biasa disebut juga enzim amilase. Dari karbohidrat ke disakarida, berarti bisa aja di sini ada sukrosa, ada maltosa, ada juga laktosa. Tapi kalau kita mengunyahnya semakin lama, otomatis dia bisa juga dipecahnya menjadi glukosa. Itu adalah fungsi dari enzim amilase. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua ini adalah si esofagus ya, atau kerongkongan. Nah, untuk yang namanya kerongkongan, yang nomor 2 ini kan adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus itu tidak memiliki enzim pencernaan. Nah, esofagus ini dia tidak memiliki enzim pencernaan. Kenapa? Karena si esofagus ini dia bekerja hanya untuk menyalurkan makanan saja. Dia bertugas untuk menyalurkan makanan. Menyalurkan makanannya ini, nah dia menyalurkan makanannya ini, melalui yang namanya gerak peristaltik. Otomatis dari mana? Otomatis gerakan peristaltik ini dari mulut ke lambung. Nah, itu namanya kerongkongan. Nah, selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah lambung. Ada lambung. Di lambung ini ada yang namanya enzim. Di lambung ini ada, kalau di lambung ini kan kita biasanya kalau telat makan rasanya akan perih ya. Perih. Nah, kenapa kok bisa perih? Ini karena lambung mensekresikan 3 enzim utama, yaitu yang pertama adalah pepsin, yang kedua adalah renin, yang ketiga ini adalah bukan enzim, ini adalah getah lambung atau yang disebut HCl. Di sini ya. Nah, pepsin, renin, dan HCl ini dia memiliki fungsi masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. Yang namanya pepsin, dari namanya aja ya, dia awalnya aja P. Yang namanya pepsin ini, PP, berarti dia fungsinya untuk mengubah apa? Dia memecah yang namanya molekul protein. Nah, protein ini kan adalah protein tingkat 3. Nah, dia akan dipecah menjadi protein yang tingkat 2, yang namanya pepton. Katanya harus dipecah dulu menjadi ikatan yang 2, pepton namanya, atau disebut juga peptida.
Sedangkan untuk yang renin, ini ya, untuk yang renin, dia mengubah siapa? Nah, renin ini hanya ada ketika kita masih usia anak-anak. Jadi dia mengubah yang namanya protein susu. Dia mengubah protein yang ada di dalam susu menjadi apa? Menjadi yang namanya kasein. Agar dia mampu dicerna oleh tubuh. Kasein ini juga termasuk dalam peptida. Nah, protein susu diubah menjadi kasein. Nah, selanjutnya ada HCl. HCl merupakan asam lambung di mana dia berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang ada di dalam makanan. Nah, itu adalah tugas dari si HCl. Jadi itu ya, di lambung itu ada 3 enzim yang namanya perih ini ya, pepsin, renin, HCl. Nah, fungsinya tadi masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian yang nomor ini. Nah, selanjutnya itu ada hati. Jadi di dalam hati itu ada dua ya, ada dua bagian. Nomor 3 ya. Oke, selanjutnya kita butuh yang namanya bantuan dari hati. Nah, hati ini mengeluarkan yang namanya getah empedu. Perlu nggak sih kita tambahan getah empedu ini? Perlu sekali. Jadi sebelum makanan lanjut dari lambung ke usus halus, kita perlu yang namanya getah empedu dari hati. Nah, getah empedu ini berfungsi untuk apa sih? Getah empedu ini berfungsi untuk mengemulsi. Jadi yang namanya lemak itu kan tidak bisa bersatu dengan air ya. Lemak sama air itu kan tidak bisa bersatu. Nah, sedangkan di dalam tubuh kita itu di usus halusnya itu banyak dengan air. Otomatis karena lemak tidak bisa bersatu sama air, makanya si hati ini mengeluarkan getah empedu untuk apa? Untuk mengemulsi lemak. Nah, untuk mengemulsi lemak agar apa lemaknya bisa bersatu dengan air. Nah, selanjutnya ada bantuan dari pankreas juga. Nah, dari pankreas. Pankreas apa sih fungsi dari pankreas sendiri? Pankreas ini berfungsi untuk mengsekresikan, nah karena dia bentuknya kecil nih ya, nah dia mensekresikan 3 enzim. Ada 3 enzim namanya alit. Alit. Itu apa aja sih? A yang pertama itu adalah amilase. Amilase. Yang kedua adalah lipase. Yang ketiga adalah tripsin. Dari situ ya. Yuk kita bahas satu persatu fungsinya. Amilase sendiri dia berfungsi sebagai enzim pemecah karbohidrat. Kalian sudah tahu sendiri ya. Tadi fungsinya di mulut. Nah, di dalam pankreas juga dia mengeluarkan. Dia mengubah yang namanya karbohidrat tadi ya diubah menjadi glukosa. Jadi dia dipecah langsung ke gula yang paling sederhana yaitu glukosa. Kalau lipase karena depannya L otomatis dia memecah siapa? Lemak. Nah, lemak atau biasa bahasa ilmiahnya adalah lipid. Nah, lemak atau lipid ini akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi ada dua ya, dan gliserol. Nah, sedangkan untuk yang tripsin, nah ini kan ada huruf P nih. Nah, berarti fungsinya apa? Melanjutkan fungsinya si pepsin yang ada di lambung. Tadi kan sudah dipecah menjadi pepton atau peptida. Nah, di sini ya. Pepton atau peptida. Proteinnya dipecah lagi menjadi apa? Menjadi asam amino.
Di sini. Ini adalah fungsi dari pankreas. Ya. Ini fungsi dari pankreas. Oke, yang ini tadi fungsi dari pankreas. Ya, yang ini tadi fungsi dari pankreas, kalau yang ini fungsi dari hati. Nah, selanjutnya ke bagian yang usus. Yuk, di usus halus. Usus halus. Ini geser. Nah, ini ya. Oke, sebentar. Lanjut. Ini di usus halus, dia mengeluarkan yang namanya getah usus. Getah usus. Nah, kalau dia bentuknya kan dikaliput tuh, jadinya dia akan malas. Kita akan, kalau melaluinya itu namanya malas. Malas itu apa aja? Ada 3 enzim ya. Yuk, yang pertama adalah maltase. Yang kedua adalah laktase. Yang ketiga adalah sukrase. Nah, enzim-enzim malas ini dia adalah enzim pemecah karbohidrat. Karbohidrat. Jadi jenis-jenis karbohidrat semua nih. Si malas ini. Nah, kalau si maltase sendiri, dia berfungsi sebagai enzim pemecah dari maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Kalau laktase, dia memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sedangkan kalau yang sukrase, dia memecah yang namanya sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Jadi ini adalah enzim-enzim yang memecah yang ada di dalam sistem pencernaan tubuh kita ya. Oke, selanjutnya yuk kita ke slide berikutnya. Nah, sekarang ini ada yang baru lagi nih. Ini berhasil penyebab gangguan dari konstipasi, gastritis, parasitis, diare, dan apenditis. Saya akan jawabnya satu persatu. Untuk yang A, konstipasi. Konstipasi itu sendiri adalah sama sajanya bahasa biasanya itu adalah sembelit. Kalau sembelit berarti kita biasanya kekurangan yang namanya air. Kekurangan air dan serat di dalam makanan kita. Misalnya ini, sehingga feses yang keluar itu akan lebih keras. Feses yang keluar jadinya keras. Itu yang namanya konstipasi. Konstipasi. Sedangkan untuk yang namanya gastritis ya. Untuk yang namanya gastritis ini kan ada punya gas, oh berarti dia keluarnya asam lambung. Keluarnya
KCl atau asam lambung ya. Gas asam lambung yang terlalu berat. Ini dia sudah mengalami kelainan. Akhirnya apa? Ya, dia akan merasakan yang namanya mak akut. Ini adalah yang sudah akut, namanya mak akut. Tapi kalau mak cuma keluarnya asam lambung karena belum makan. Tapi kalau ini dia sudah keluar terus, ini sudah mengalami kelainan yang namanya gastritis. Jadi gastritis ini dia hanya terjadi di bagian lambung saja. Organ yang terkena adalah si lambung. Ya. Nah, selanjutnya parositis. Si parositis ini yang ini adalah parositis. Parositis itu merupakan suatu infeksi. Infeksinya terjadi di kelenjar karotis. Apa itu kelenjar karotis? Ya, itu kelenjar yang menghasilkan air ludah kita. Ini ya, parotis itu merupakan kelenjar yang menghasilkan ini penghasil air ludah. Jadi kalau misalnya dia terjadi infeksi, nah air ludahnya ini yang biasanya keluar terus ya itu jadi terhambat. Ternyata parositis itu seperti itu. Nah selanjutnya yang ke diare. Diare ini karena apa ya? Ini adalah infeksi ya. Iya. Ini adalah infeksi dari bakteri E. coli. Jadi E. coli itu sebenarnya bermanfaat untuk sistem pencernaan kita. Tetapi kalau E. coli-nya terlalu berlebih, nah, dia akan menyebabkan yang namanya diare. Sehingga apa yang terjadi saat diare, ya udah feses yang keluar ini terlalu encer atau berair. Ya. Nah, selanjutnya yang ini adalah appendicitis. Appendicitis itu apa? Appendicitis itu adalah appendix. Jadi adanya infeksi pada appendix kita. Infeksi pada appendix kita. Appendix kita. Appendix itu apa? Umbai cacing. Kenapa kok bisa terinfeksi ya? Karena adanya penyakit ya yang nyangkut di bagian umbai cacingnya. Kita akhirnya apa? Appendixnya ini membusuk. Oke. Ini adalah penjelasan saya dari soal latihan atau rekap dari materi sistem pencernaan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.